Pertanyaan ini mungkin mewakili pasangan muda-mudi Katolik yang akan melangsungkan perkawinan suci dalam gereja Katolik. Pertanyaan ini diajukan oleh seseorang bernama Albertus Rolando di Tangerang, ditujukan kepada Romo Alexander Erwin Santoso MSF, Ketua Komisi Kerasulan Keluarga KAJ. Mari kita belajar mengenai penyelidikan kanonik dari jawaban Romo Erwin. Berikut pertanyaannya. Romo Erwin yang baik, saya laki-laki berusia 35 tahun. Saya sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Saya dengar sebelum pernikahan ada yang namanya penyelidikan kanonik. Apa maksudnya? Dan apa yang harus saya persiapkan untuk penyelidikan kanonik tersebut? Apa saja yang diselidiki? Dari saya, Albertus Rolando di Tangerang. Saudara Rolando yang baik, selamat atas persiapan perkawinan yang sedang Anda jalani. Penyelidikan kanonik adalah bagian dari proses pelayanan persiapan perkawinan Katolik. Di dalam penyelidikan kanonik, secara langsung pastor paroki akan bertemu dengan kedua calon secara pribadi. Kesempatan seperti ini menjadi penting karena sekaligus juga menjadi saat menyampaikan hal-hal pokok dalam perkawinan dan penjelasannya secara lebih praktis. Penyelidikan kanonik adalah syarat agar orang dapat menikah melalui keyakinan moral dari imam bahwa kedua calon berhak untuk menikah secara sah. Penyelidikan kanonik merupakan cara yang paling baik untuk mengusahakan agar hidup perkawinan kelak dapat dipelihara secara baik, penuh kasih, dan bersemangat Kristiani. Hal ini dikatakan dalam Kitab Hukum Kanonik KHK Kanon 1067 dengan dasar pendampingan dari Kitab Hukum Kanonik nomor 1063. Anda bisa membaca Kanon 1067 dan 1063 misalnya secara online dari website Komisi Kateketik KWI di link yang ada di sini. Lalu silakan langsung ke Kanon 1067 dan Kanon 1063. Penyelidikan kanonik berisi data-data kedua pihak yang akan menikah, seperti data pokok kelahiran, orang tua, agama, pekerjaan, termasuk juga alamat. Tetapi di luar itu yang lebih penting adalah keterangan yang diperoleh dari pihak yang akan menikah mengenai dirinya sendiri, mengenai kemauan dan pengertian yang utuh mengenai iman dalam perkawinan Katolik. Penyelidikan kanonik juga merupakan usaha mendapatkan kepastian bahwa suatu perkawinan yang akan diteguhkan itu bebas dari halangan dan peneguhannya dapat dilaksanakan secara sah. Penyelidikan ini ada format atau formulirnya yang pada waktunya akan ditanyakan oleh imam penyelidik dengan bahasa yang sesuai, mudah, atau dibacakan saja. Penyelidikan ini bersifat rahasia atau konfidensial, tetapi hasilnya harus menjelaskan tentang layak tidaknya suatu perkawinan itu dilangsungkan. Jangan takut dengan kata-kata penyelidikan. Kata itu berarti suatu pendekatan pribadi dari imam di paroki Anda yang perlu mengetahui perjalanan hidup Anda bersama calon pasangan. Penyelidikan bahkan dapat menjadi saat kita sendiri memahami dunia perkawinan yang sering kali kita andaikan hanya hal suami istri saja. Melalui penyelidikan ini bahkan Anda dapat bertanya mengenai hal-hal seputar perkawinan yang wajib secara hukum Katolik yang Anda taati. Memang melalui penyelidikan ini dapat diketahui juga adanya masalah di antara kedua calon mempelai. Ketidaksepakatan, halangan-halangan,
salah pengertian, maupun kebebasan menikah dapat diketahui melalui wawancara pribadi secara bergantian. Para calon ditanyai sendiri-sendiri, dan ini dimaksudkan untuk menjamin kebebasan dan kerahasiaan informasi yang diberikan. Jawaban-jawaban dari penyelidikan kanonik tidak diisi sendiri oleh para calon, agar penyelidikan berlangsung secara alamiah, secara rahasia, dan tak terjadi manipulasi. Semua jawaban atau pernyataan diisi oleh imam penyelidik atau imam yang melakukan wawancara penyelidikan kanonik, dan kemudian ditandatangani oleh kedua pihak yang menikah, dan imam juga yang bersangkutan ikut menandatangani. Dalam hal ini bisa terjadi jawaban-jawaban yang diberikan tidak sesuai atau tidak benar. Secara intuitif, imam dapat mengenali kebohongan jawaban sehingga pertanyaan dapat dimodifikasi sesuai dinamika para calon. Akan tetapi, gereja menghormati apa yang disampaikan para calon dan menganggap pernyataan-pernyataan yang diberikan itu benar adanya. Apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, maka risiko ditanggung sendiri oleh kedua calon. Imam mencatat apa yang disampaikan secara verbal, bukan apa yang ada di pikiran atau di hati calon yang akan menikah. Semoga penjelasan saya ini mencerahkan dan melancarkan pernikahan Anda. Segala sesuatu yang dimulai secara baik-baik akan berlangsung dan berakhir secara baik juga. Tuhan memberkati.